Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para siswa, para murid, para santri. Masih bersama Paislov Ramadan bersama MGMP PAI se-Kabupaten Blitar. Pada Ramadan ke-8 ini, tema kita adalah hidup penuh berkah. Hidup penuh berkah adalah hidup yang selalu diimpi-impikan. Hidup penuh berkah adalah hidup yang selalu dicita-citakan oleh setiap insan. Hidup penuh berkah adalah hidup dengan kedamaian, kebahagiaan, dan ketenangan. Hidup penuh berkah adalah hidup yang penuh makna. Hidup yang penuh berkah adalah hidup dengan kemanfaatan. Hidup penuh berkah adalah hidup yang tidak bisa diukur dengan materi, logika, ataupun rumus pasti. Hidup penuh berkah adalah hidup penuh dengan kesyukuran. Hidup berkah adalah kehidupan yang dipenuhi dengan kebahagiaan, ketenangan, dan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Berkah bukan hanya harta, akan tetapi hidup yang bermanfaat kepada sesama, hidup dengan tenang, dan hidup yang selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kiat-kiat dalam hidup berkah adalah bagi siswa, yang pertama adalah niat belajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Belajar bukan hanya untuk nilai atau pekerjaan, akan tetapi belajar juga untuk ibadah dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika belajar kita sudah diniatkan untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keberkahan akan datang kepada kita. Yang kedua adalah berbakti kepada orang tua dan juga guru. Ridhallahi biridha walidain, suktullahi bisukti walidain. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan juga guru, sedangkan murka Allah juga tergantung kepada murka orang tua ataupun murka guru. Maka dari itu, seorang siswa hendaklah menghormati orang tuanya, menghormati gurunya. Karena guru adalah penuntun kita untuk mengenal Rabb kita, mengenal Tuhan kita. Kiat yang ketiga adalah disiplin dalam menghargai waktu. Waktu adalah amanah yang harus dimanfaatkan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sebagai siswa harus disiplin dan bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baik mungkin. Karena dengan memanfaatkan waktu dengan hal positif dan sebaik mungkin, itu bisa menjadi jalan untuk menuju kesuksesan di masa yang akan datang. Dan yang lebih penting adalah selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiat yang keempat adalah jujur dan juga amanah. Jelas, menjadi seorang siswa harus memiliki sifat jujur dan juga sifat amanah. Seperti dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, sesungguhnya kejujuran akan membawa kita kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa ke surga. Sebagai siswa, sikap jujur dan juga amanah harus dipegang teguh dalam setiap melaksanakan kegiatan apapun itu, baik di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Karena itu adalah cerminan dari orang yang berilmu, cerminan orang yang berakhlak. Maka dari itu, jujur dan amanah adalah kunci dari segala
sesuatu, terutama dalam hal bersosial. Yang kelima adalah rajin beribadah dan juga berdoa. Ibadah adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, kepada Rabb kita, kepada Tuhan kita. Sedangkan berdoa adalah ikhtiar batin kita kepada Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Poin keenam adalah memilih pergaulan yang baik. Teman yang baik adalah teman yang akan selalu membawa kita kepada dampak positif dan juga membawa kita kepada kebaikan. Seperti dalam kitab Al-Ala, fa in kana da syarin fajannibhu syur'atan wa in kana da khairin fadharhu tahtadi. Yen ana kanca ala lakune ndang tohono, yen ana kanca bagus tinggal ndang kancanono. Seseorang tergantung agama temannya, maka perhatikanlah dengan siapa ia berteman. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Tirmizi. Jadi orang akan mudah terpengaruh oleh temannya. Tatkala temannya itu berbuat buruk, maka orang tersebut juga bisa terindikasi berbuat buruk. Dan sebaliknya, ketika temannya cenderung selalu berbuat baik, maka seseorang tersebut pastinya juga akan bisa berbuat baik ataupun lebih baik lagi. Maka dari itu, pilihlah teman sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu teman yang selalu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar hidup kita selalu penuh dengan berkah. Poin ketujuh adalah untuk menuju hidup penuh berkah adalah gemar bersedekah dan juga berbuat baik. Sedekah dan juga berbuat baik akan menambah hidup kita menjadi lebih berkah. Jelas bahwasannya bersedekah tidak akan pernah menghilangkan atau mengurangi harta kita, tapi sebaliknya bersedekah akan menambah harta kita. Selain itu, sedekah juga bisa menjadikan kita terjauh dari bala atau mara bahaya. Hikmah yang bisa kita ambil pada materi sore hari ini, kajian sore hari ini adalah yang pertama, hidup menjadi lebih tenang dan juga bahagia. Ilmu menjadi bermanfaat, mudah meraih kesuksesan baik di dunia dan juga mungkin kelak di akhirat. Yang kelima, disukai banyak orang dan selamat di dunia dan akhirat. Sebagai penutup, kepada siswa SMK, hidup berkah dapat diraih dengan niat yang baik, rajin ibadah, hormat kepada orang tua dan juga guru, disiplin dan bertanggung jawab, serta bergaul dengan lingkungan yang baik dan positif. Demikian ilmu yang dipelajari akan membawa manfaat dan keberhasilan di masa yang akan datang. Terima kasih. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah, niscaya dia akan mendapatkan balasannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.